Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Lalita Windayani, NIM 2020-33078, kelas 4B dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, apa sih pengertian media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Apa sih fungsi media pembelajaran itu? Fungsi media secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah analisis fungsi yang didasarkan pada media di mana terdapat tiga fungsi, yaitu 1. Media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Yang kedua, fungsi semantik, dan yang ketiga adalah fungsi manipulatif. Dan B adalah analisis yang kedua didasarkan pada penggunaannya yang terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi psikologis dan yang kedua adalah fungsi sosiokultural. Apa sih nilai media pembelajaran itu? Yang pertama adalah dengan media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir, oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Yang kedua adalah dengan media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Yang ketiga, dengan media dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa. Yang kelima adalah menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. Yang keenam adalah membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu perkembangnya kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, serta membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. Apa sih manfaat media pembelajaran itu? 1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam adalah media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, yang kedelapan adalah merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Apa sih klasifikasi media pembelajaran itu? Yang pertama adalah media berbasis manusia yang berupa guru, widyaiswara, tutor, infrastruktur, pelatih, dan sebagainya. Yang kedua adalah media berbasis cetak yang bisa berupa buku teks, modul, LKS, poster, pamflet, browser, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah media berbasis visual yang dapat berupa buku, gambar, grafik, foto, bagan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah media berbasis audio visual, bisa berupa video, film, televisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah media berbasis komputer berupa web learning,
PowerPoint, CD, interaktif, internet, dan lain sebagainya. Apa sih jenis media pembelajaran itu? Yang pertama adalah media audio, yang kedua adalah media visual, dibedakan menjadi dua. Satu adalah media visual diam dan yang kedua media visual gerak. Yang ketiga adalah media audio visual, dapat dibedakan menjadi dua. A. Media audio visual diam dan B. Media audio visual gerak. Yang keempat adalah media serbaguna. Yang kelima adalah gambar, fotografi, dan yang keenam adalah peta dan globe. Apa sih faktor-faktor pemilihan sumber media belajar itu? Yang pertama adalah objektivitas, berdasarkan hasil penelitian atau percobaan. Yang kedua adalah program pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga adalah sasaran program adalah anak didik yang akan menerima informasi pembelajaran melalui media pengajaran. Yang keempat, situasi dan kondisi yang ada juga perlu mendapat perhatian dalam menentukan pilihan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kelima, kualitas teknik media pembelajaran yang digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat. Dan yang enam adalah keefektifan dan efisiensi penggunaan media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah apa sih kriteria pemilihan media pembelajaran itu? Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan, yang kedua praktis, luas dan bertahan, yang ketiga adalah mampu dan terampil menggunakan, yang keempat adalah mengelompokkan sasaran, dan yang terakhir kelima adalah mutu teknis. Sekian video dari saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.